Kita bersyukur ya kita bergabung kembali dengan acara Lensia pada minggu pertama tahun baru ini. Adapun Lensia hari ini temanya yaitu Tahun Baru, Kesempatan Baru. Dari Mazmur 90 ayat 10 sampai dengan 12. Dilayani oleh Saudari Julieta E. Wiraputri dengan pengiring pujian Bapak Irianto dan Sanya. Adapun tata tertib selama acara ini yaitu 1. Selama acara berlangsung, semua suara nanti akan dimatikan dulu supaya suara MC dan pembicara bisa terdengar jelas. 2. Ketika ada interaksi MC dengan peserta, peserta dipersilahkan untuk mengangkat tangan di layar video, nanti host akan menghidupkan suaranya. Dan ketiga, video atau kamera harus diaktifkan pada saat sesi foto bersama. Terima kasih, selamat mengikuti Lensia. Adapun lagu pertama kita akan memuji Tuhan dari KJ 281 bait 1 sampai dengan 3. Mari Bapak Ibu, Om Tante, kita memuji Tuhan ya dengan lagu ini segala benua dan langit penuh. Biar kita memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Segala benua dan langit penuh dengan bunyi nama yang sangat merdu, penghiburan orang berhati penat, pengharapan orang yang sudah sesat. Nama itu suci kudus. Siapa belum mengenal penebus? Sesungguhnya Yesus yang layak benar diberi nama itu kudus dan besar, yang oleh sengsara kematiannya memberi keampunan dan damai baka. Nama itu suci kudus. Siapa belum mengenal penebus? Sekalian bangsa sekali hendak berlutut di hadapan Yesus kelak, dan kita kiranya menyanyi serta malaikat di surga pujian sembah. Yesus, Yesus, Tuhan kudus, dipuji kekal namamu penebus. Ya, mari Bapak Ibu sekalian kita berdoa.
Bapa, dalam nama Yesus, kami sungguh mengucap syukur kami boleh bergabung kembali dengan acara Valencia pada minggu pertama tahun baru ini ya Bapak. Mohon biarlah Roh Kudus yang menolong kami memimpin acara ini ya Bapak, biar berlangsung dengan lancar, tertib, dan tidak menghadapi hal-hal yang menghambat. Terima kasih Bapak. Tuhan juga yang boleh memberikan kami untuk sungguh-sungguh mau memuji Tuhan, mau mendengar firman Tuhan dengan seksama, agar dapat menguatkan kami kembali. Terima kasih Bapak. Kami serahkan acara ini dari permulaan, pertengahan hingga akhir ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Putra Bapa yang tunggal, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kembali kita akan memuji Tuhan ya Bapak Ibu. Dari NKB 49 bait 1 sampai dengan 3. Bapak Ibu, menghadapi masuki tahun 2024 ini banyak hal yang tidak kita mengerti. Mungkin juga terang, mungkin juga gelap, dan itu membuat kita semua khawatir dan kadang ragu akan penyertaan Tuhan. Tapi mari pagi hari ini kita nyanyi dari tempat kita masing-masing. Kita katakan, ku tidak tahu akan hari esok, tapi yang saya tahu, yang kita tahu bahwa Tuhan Yesus yang pegang tangan kita, memimpin kehidupan kita. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan, makin nampaklah yang baik. Di sanalah terang abadi, tiada tangis dan keluh. Di negeri seberang pelangi, kita kelak akan bertemu. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Ku tahu kan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang.
tangan Tuhan memegang kita. Sekarang sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Saudari Putri, kita akan memuji Tuhan kembali dari KJ 405 ayat 1 sampai dengan 3. Ya, kita mau nyanyikan, mau memuji Tuhan dengan lagu ini, dan kita mau akui bahwa hanya Tuhanlah yang jadi surya hidup kita, kekuatan buat hidup kita, terang bagi hidup kita. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku, asa Kau ada yang lain tak perlu, siang dan malam Engkau ku kenang, di hadirat-Mu jiwaku tenang. Kaulah hikmat-Mu, firman hidupku, Kau besertaku dan ku serta-Mu. Engkau Bapa-Ku, aku anak-Mu. Dengan-Mu Tuhan, ku satu penuh. Kaulah bagiku tempat berteduh, Kaulah perisai dan benteng teguh, sukacitaku kekal dalam-Mu, kuasa surgawi Engkau kuasaku. Bahkan Saudari Putri melakukan renungan. Ya. Selamat pagi, Oma Opa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita masuk ke dalam renungan firman Tuhan, mari kita satukan hati bersama, kita tenangkan diri di hadapan Allah dan kita berdoa. Ya Allah yang Maha Baik, terima kasih untuk hari baru yang Tuhan masih boleh berikan kepada setiap kami. Tuhan, terima kasih juga untuk persekutuan lansia online, lansia Zoom yang boleh kami lakukan pada pagi ini. Ya Tuhan, kiranya perlensia Zoom pada pagi hari ini boleh menolong kami, menguatkan kami, menjadi penghiburan bagi kami di dalam menjalani hari-hari kehidupan yang Tuhan masih percayakan kepada setiap kami. Termasuk melalui firman yang akan kami dengarkan, akan kami simak, akan kami pahami dan pelajari bersama-sama. Kiranya Tuhan sendiri yang mau menolong kami untuk dapat memahami kebenaran firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan yang akan disampaikan boleh menjadi kekuatan baru, menjadi penghiburan, menjadi semangat baru, menjadi pengingat bagi setiap kami. Ya Tuhan, pimpin dan tolong hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini, pakai hamba-Mu sebagai perpanjangan lidah-Mu bagi kami semua, sehingga kami semua boleh terberkati, boleh diberkati, boleh dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Ya Ibu Bapak, Opa Oma yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini bacaan kita terambil dari kitab Mazmur, pasal 90 ayat 10 sampai 12.
Kitab Mazmur pasal 90 ayat 10 sampai 12 saya akan bacakan bagi kita sekalian. Silahkan Oma Opa menyimak dari layar masing-masing tersedia di share screen. Mazmur 90 ayat 10 sampai 12 berbunyi demikian. Masa hidup kami 70 tahun. Jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya hanyalah kesukaran dan penderitaan. Ya, sungguh cepat kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan menyadari gerammu sehingga takut kepadamu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Demikianlah firman Tuhan. Ya, boleh tolong di end share screen biar saya bisa share screen. Sebentar ya, Oma Opa. Ya, apakah sudah terlihat? Ya, sudah terlihat ya. Oke. Tahun baru, kesempatan baru. Itu adalah tema dari Perlensia Zoom pada pagi hari ini yang akan kita renungkan bersama-sama. Nah, Oma Opa yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dirasakan oleh Oma Opa ketika usia bertambah, ketika ulang tahun? Mungkin boleh on mic begitu ya kalau ada Oma Opa yang mau berbagi. Apa yang dirasakan kalau bertambah umur atau tahun baru lagi? Ini kan tahun baru lagi. Rasanya apa Oma Opa? Boleh bisa ini enggak ya interaksi, bisa on mic kalau ada yang mau menjawab mungkin. Apa yang dirasakan kalau tahun baru, kalau ulang tahun? Senang atau malah sedih atau kecewa atau apa yang dirasakan? Silakan. Sukacita, Sukacita. Terima ya, kasih. Ada tetap lagi yang lain? Ya? pimpinan Tuhan. Oh ya, betul. Sukacita. Sukacita untuk pimpinan Tuhan. Baik, terima kasih. Yang lain, apa yang dirasakan ketika bertambah usia? Syukur tambah umur. Iya. Syukur, tambah umur. Yang lain, ada lagi yang mau menyampaikan? Ya, setidaknya kurang lebih sukacita dan syukur ya yang Opa Oma ungkapkan. Sukacita, syukur karena Tuhan masih tambahkan Masih usia pelihara. ataupun masih ya. Apapun keadaannya Tuhan masih pelihara. Oh ya, betul. Apapun. Jadi bersyukur ya karena Tuhan masih pelihara. Ya, terima Ya, kasih. Boleh kembali off mic. Ya, bersyukur, sukacita karena Tuhan masih tambahkan usia, masih pelihara, masih berikan kehidupan dan lain sebagainya. Tapi bagaimana bila kita tambah umur, tetapi kan kondisi juga tidak apa ya, semakin tua kondisi itu tidak semakin baik ya Oma Opa, bisa kita pahami bahwa semakin tua itu badan semakin lemah, kekuatan sudah tidak lagi seperti dulu ketika muda. Hal-hal yang dulu kayaknya ini gampang kok buat saya lakukan, ini bisa kok yang buat saya lakukan, misal naik tangga dulu bisa dilakukan, makin tua, aduh enggak deh, di bawah aja, nggak usah pakai naik tangga, kalau ke gereja pakai lift dan lain sebagainya. Kondisi kesehatan menurun, kekuatan juga tidak lagi sekuat dulu. Mungkin ada oma opa yang juga mulai pendengaran, penglihatan mulai melemah. Bahkan sakit, penyakit pun tidak jarang kita hadapi dari hari lepas hari. Ataupun tidak hanya sakit penyakit, kedukaan juga seringkali kita hadapi ya semakin tua. Teman-teman, pasangan, orang-orang terdekat mulai meninggalkan dunia ini. Mungkin seumuran kita sudah tidak lagi banyak orang-orang yang bersama-sama dengan oma opa. Nah, semakin bertambah usia, rasanya bukan apa ya, bukan hal yang mudah untuk kita
terima keadaannya, karena yaitu tadi sakit penyakit malah makin banyak, kedukaan makin banyak, kondisi tidak sekuat dulu dan lain sebagainya. Nah, tetapi oma opa yang perlu kita sadari bersama, betul tadi kata yang sudah diucapkan bahwa oh, usia menua itu apakah jadi sebuah kesempatan? Kan kita jadi bertanya ya oma opa, dalam artian eh, kita tambah tua kok makin lemah gitu ya, makin lemah, makin susah ngapa-ngapain. Terus apakah kita bisa memaknai bahwa usia makin tua itu sebagai sebuah kesempatan? Padahal ya kalau kita mau pikir-pikir makin tua bisa makin banyak keluhan ya, karena itu tadi banyak sekali hal-hal yang tidak menyenangkan yang justru kita alami. Nah, tetapi yang perlu kita ingat bersama seperti yang tadi sudah dikatakan, bahwa Tuhan sesungguhnya masih memberikan kehidupan dalam segala kondisinya. Saya ulangi sekali lagi, sesungguhnya Tuhan masih memberikan kehidupan dalam segala kondisinya. Mau kondisinya makin banyak kedukaan, atau ada orang-orang yang meninggalkan kita, atau kondisi kesehatan menurun, atau keluarga sudah makin jauh dari kita, anak-anak lupa mungkin dengan kita, apapun kondisi dari kehidupan kita, kita perlu ingat satu hal, bahwa apapun kondisi kehidupan kita saat ini, sesungguhnya Tuhan masih memberikan kehidupan. Ini sebuah kata kunci. Nah, oleh sebab itu, Oma Opa, yang perlu kita lakukan adalah seperti yang tadi sudah diungkapkan, adalah bersyukur. Bersyukur karena apa? Karena Tuhan masih memberikan kehidupan. Jadi kita tidak melihat kondisinya, tetapi kehidupan sendiri yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kita, itu adalah sebuah kesempatan yang harus kita syukuri. Ya, kondisi memang makin lemah, itu adalah sebuah realitas kehidupan yang harus kita terima, yang harus Oma Opa terima di dalam menjalani hari-hari kehidupan. Ya, namanya makin tua ya, seperti ya, mungkin sudah sering dengar istilah spare part. Spare part makin lama dipakai makin aus. Begitu juga dengan tubuh, fisik kita. Semakin lama kehidupan berlangsung, semakin lemah. Tapi apapun yang menjadi kondisi kita, kita perlu bersyukur karena Tuhan masih memberikan kehidupan. Nah, yang menjadi pertanyaan nih, bersyukurnya bagaimana? Kenapa kita harus bersyukur gitu ya? Lawang kondisi sudah makin lemah kok malah disuruh bersyukur. Lah aku sudah pengen cepet-cepet pulang kok malah disuruh bersyukur dan lain sebagainya. Nah, Oma Opa bersyukur atas kehidupan karena kita sebenarnya masih punya kesempatan. Kehidupan yang Tuhan berikan kepada setiap kita sesungguhnya adalah kesempatan. Kesempatan buat apa? Yang pertama, saya tuliskan ada 3 ya, Oma Opa, secara ringkas. Yang pertama, kesempatan untuk bertumbuh. Bertumbuh, yang dimaksud bertumbuh bagaimana? Ketika Oma Opa semakin tua, semakin lanjut usia, sudah pensiun, semakin banyak waktu yang apa ya, free time ya istilahnya, waktu luang, justru itu semestinya makin dimanfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Mungkin ketika masa muda kita masih melakukan ini dan itu, bekerja, merawat anak dengan lebih konsentrasi dan lain sebagainya, justru ketika kita makin tua, anak juga mungkin meninggalkan rumah bila ada anak, atau hidup sudah tidak banyak lagi kegiatan, justru waktu-waktu yang Tuhan berikan, kesempatan kehidupan yang Tuhan berikan, termasuk waktu, itu kita pakai dengan sebaik mungkin untuk makin hari makin mendekatkan diri kepada Tuhan. Mendekatkan dirinya dengan cara apa? Dengan cara merenungkan firman Tuhan dari hari lepas hari, mungkin baca Alkitab, kalau misal mata masih bisa untuk membaca, bisa pakai untuk baca Alkitab. Kalau sudah tidak bisa, Oma Opa bisa pakai HP kan? Saat ini bisa pakai Zoom, maka kita juga bisa menggunakan HP kita misalnya untuk mendengarkan YouTube, khotbah-khotbah, ikut doa pagi secara rutin. Gereja juga masih menyediakan banyak sekali kegiatan yang bersifat daring, bersifat online. Oma Opa bisa dengan rutin mengikutinya. Jadi makin hari kita makin bertumbuh di dalam Tuhan, makin mengenal Tuhan, makin mencintai Tuhan dengan kita mengenal firman Tuhan. Nah, itu yang pertama, Oma Opa. Jadi kehidupan kita dalam segala kondisinya yang Tuhan masih berikan kepada setiap kita menjadi kesempatan bagi kita untuk hidup bertumbuh di dalam Dia. Nah, yang kedua, setelah bertumbuh,
kita juga punya kesempatan untuk berubah. Mungkin masih ada sifat-sifat buruk yang kita miliki, misal suka marah. Apalagi ketika semakin tua itu apa ya, bisa dikatakan banyak orang yang semakin tua itu kesabarannya makin pendek ya Oma Opa ya. Saya mungkin belum ngerasain, tapi ketika melihat berapa Oma Opa ya, saya masih punya Oma misalnya, semakin tua itu semakin emosi gitu ya, semakin tidak sabar. Nah, justru ketika kita masih diberi kesempatan untuk hidup, justru itu menjadi saat bagi kita untuk semakin hari semakin berubah serupa dengan Kristus. Semakin kita memiliki banyak waktu untuk merenung, berefleksi, merenungkan firman Tuhan, kita semakin bisa melihat diri kita, mencerminkan diri kita, begitu Oma Opa. Melihat, ada nggak ya hal-hal yang buruk yang masih saya lakukan sampai saat ini? Ada nggak ya sifat-sifat buruk yang masih saya miliki? Dan sampai sekarang kok saya masih lakukan, begitu. Nah, kehidupan yang Tuhan berikan juga jadi kesempatan untuk kita untuk mengubah diri kita, memperbaiki diri kita untuk menjadi lebih baik dari hari lepas hari. Bahkan termasuk kalau kita masih punya dendam, masih marah sama orang, masih kecewa sama orang lain. Nah, justru kesempatan kehidupan yang Tuhan masih berikan itu semestinya kita manfaatkan untuk memaafkan, mengampuni orang-orang yang kita masih dendam. Kita tidak tahu lagi kehidupan kita masih akan Tuhan berikan sampai seberapa lama, termasuk saya. Tetapi justru ketika Tuhan masih memberikan kesempatan, mari kita cek diri kita. Ada nggak orang-orang yang masih kita kesal sampai sekarang? Mungkin ada orang-orang yang masih menyimpan dendam sejak masa mudanya sampai tua saya masih kesal sama orang ini, saya masih dendam, saya nggak mau ketemu orang ini. Justru kesempatan hidup yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Kita semestinya gunakan untuk berefleksi, belajar mengampuni. Mengampuni gampang? Enggak, Oma Opa. Mengampuni itu hal yang susah. Terbukti banyak orang yang menyimpan dendam tahun demi tahun, berpuluh-puluh tahun masih dendam. Tetapi justru kita diingatkan bahwa kesempatan hidup yang Tuhan berikan bagi kita, juga kita mau belajar gunakan untuk mengampuni orang-orang yang pernah bersalah kepada kita. Yang kedua, berubah. Kita bertumbuh dalam Tuhan, kita juga berubah semakin serupa dengan Tuhan. Dan yang terakhir yang perlu kita lakukan adalah jadi berkat. Ini yang seringkali sulit dilakukan mungkin, lebih sulit dilakukan. Karena kondisi sudah mulai menurun, dengan segala kondisi kita mungkin jadi berkat itu hal yang sulit. Rasanya susah banget buat jadi berkat. Lah orang mau makan aja susah, bangun susah. Berdiri dari ranjang aja sudah sebuah usaha. Kok suruh jadi berkat tuh loh. Oma Opa jadi berkat itu caranya banyak. Mungkin kalau Oma Opa masih kuat, bisa dengan melayani di gereja. Ya masih ada Oma Opa yang jadi pengurus school, jadi majelis, yang masih bisa jadi majelis, atau jadi ikut paduan suara. Bila Oma Opa masih kuat secara fisik, masih bisa untuk beribadah dan melayani, manfaatkan untuk melayani selagi masih diberi kuat. Tapi kan nggak hanya itu. Berbuat baik itu juga jadi berkat, Oma Opa. Berbuat baik kan bisa dilakukan kepada siapa saja yang kita temui. Berbuat baik ke anak, ke cucu bila punya, atau berbuat baik ke tetangga, atau kalau ibadah ketemu sesama rekan di dalam Kristus, atau kepada siapapun yang kita temui, kita bisa berbuat baik. Itu juga cara jadi berkat, Oma Opa. Kalau misalnya masih bertemu dengan orang, tetapi kan kita juga punya HP, Oma Opa. Berbuat baik dengan cara apa? Misal, menghubungi orang-orang yang kita kasihi. Tanya kabar, misalnya ada Oma Opa yang sudah lama tidak ikut lansia. Kita kontak, halo Oma, halo Bu, apa kabar? Kita saling menguatkan, kita saling mendoakan lewat HP, itu juga jadi berkat. Kita bisa telepon di beliau, telepon, chat, berkomunikasi, tanya kabar, mendoakan, itu juga cara berbuat baik dan jadi berkat bagi sesama. Jadi cara jadi berkat itu banyak sekali.
Tidak hanya cuma sekedar pelayanan, tetapi sesimpel misal kita chat orang, tanya kabar, mendoakan, bahkan mendoakan. Mendoakan itu kan hal yang bisa kita lakukan kapanpun dan dimanapun. Berdoa itu nggak perlu kekuatan fisik, Oma Opa. Berdoa itu adalah sesuatu hal yang natural yang bisa kita lakukan dengan mudah. Dan dengan mendoakan, kita juga sudah jadi berkat. Justru ketika kondisi fisik mulai melemah, ada satu hal yang masih bisa akan terus kita lakukan sampai akhir hayat. Apa? Yaitu berdoa kepada Tuhan. Berdoa nggak cuma buat diri sendiri ya, Oma Opa. Ya, mendoakan diri sendiri juga perlu. Kita berdoa untuk kekuatan, untuk kesehatan, untuk berkat, dan lain sebagainya. Tetapi kita juga perlu belajar untuk berdoa bagi orang lain. Kita menjadi pendoa syafaat bagi sesama kita, bagi lansia, GKI Samanhudi misalnya, bagi keluarga, bagi tetangga, bagi bangsa dan negara. Justru dengan doa kita sudah menjadi berkat bagi mereka. Karena apa? Doa itu kan Tuhan pasti dengar. Kita turut mendoakan, berarti kita juga Tuhan akan mendengar doa kita. Dan Tuhan pun juga akan memberkati orang-orang yang kita doakan. Kita sudah jadi berkat kan dengan cara berdoa. Jadi berkat itu dengan cara yang sangat amat banyak. Nggak harus masih kuat, Oma Opa. Bahkan ketika kita juga sudah mulai kondisi kesehatan tidak baik, bahkan ada Oma Opa yang sudah tidak bisa keluar rumah, kita masih bisa berdoa. Jadi, Oma Opa, yang perlu kita ingat bersama bahwa tidak hanya tahun baru, tema kita kan tahun baru, kesempatan baru ya. Tetapi yang saya mau ajak untuk lihat adalah tidak hanya sekadar tahun baru, kesempatan baru, tetapi bahkan hari baru yang Tuhan masih berikan adalah kesempatan baru. Hari baru, kesempatan baru. Untuk apa? Yaitu untuk merasakan kasih Tuhan di dalam hidup kita, serta hidup bersama Dia dan orang-orang yang terkasih. Hari baru menjadi kesempatan baru untuk kita, untuk merasakan kasih Tuhan. Dan juga hidup jadi berkat bagi orang-orang yang terkasih. 3 tadi ya, Oma Opa. Kita belajar kesempatan untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan, untuk terus berubah di dalam Tuhan dan semakin serupa dengan Tuhan. Dan yang ketiga, jadi berkat bagi sesama kita. Amin. Bapak Ibu sekalian, satu renungan yang bagus ya. Sekarang tiba saatnya kita menyiapkan diri untuk photo time. Silahkan Arman. Ya, terima kasih Bu Sani. Terima kasih Putri, Dede Putri. Ayo kita foto ya semuanya ya. Gak bisa. Buka ya kameranya ya. Gelap. Ya udah, mama majuan. Gak bisa. Ayo, ayo. 3, 2, 1. Sekali lagi ya. 3, 2, 1. Oke, makasih. Thank you Arman. Sebagai lagu terakhir dan lagu pengutusan yaitu dari KJ 370 bait 1 sampai dengan 3. Silakan. Mari Bapak Ibu, Opa Oma, kita semangat untuk berjalan bersama Tuhan Yesus, bersama dengan juru selamat kita, maka kita akan yakin kita akan bisa merasakan berkat Tuhan di tahun 2024 ini. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Baka.
Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang bakal. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Tiba saatnya kita akan berdoa syafaat dan diakhiri dengan lagu Bapa Terima Kasih. Mari kita kembali satukan hati kita tenangkan diri di hadapan Allah dan kita berdoa. Ya Allah yang Maha Baik, terima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan masih berikan kepada setiap kami, termasuk nafas kehidupan yang sampai saat ini boleh kami alami dan rasakan. Ajar kami untuk terus mengingat bahwa hari baru yang Tuhan masih berikan kepada setiap kami adalah kesempatan yang Tuhan masih berikan untuk kami hidup di dalam Engkau, untuk merasakan kasih-Mu, untuk terus bertumbuh di dalam Engkau, untuk punya kesempatan untuk berubah menjadi pribadi yang semakin serupa dengan-Mu, dan menjadi berkat bagi sesama kami, bagi orang-orang yang kami kasihi, bagi orang-orang di sekitar kami. Ya Tuhan, saat ini kami akan menaikkan pokok-pokok doa syafaat kami. Kami berdoa ya Tuhan, untuk segala kondisi kesehatan dari Oma Opa di Komisi Usia Lanjut GKI Samanhudi. Ya Tuhan, biarlah Oma Opa boleh mengingat bahwa memang semakin tua kondisi akan semakin menurun, tetapi semakin memutih rambut kami ya Tuhan, rambut Oma Opa yang ada. Biarlah Oma Opa boleh terus mengingat kasih setia Tuhan tidak akan berhenti daripadanya. Tuhan akan menggendong mereka, Tuhan akan menemani mereka sampai Tuhan kembali menjemput pulang. Kami berdoa ya Tuhan secara khusus untuk Ibu Syuli, untuk Ibu Lani Gunawan, untuk Ibu Syana, untuk Ibu Frida Winata, Pak Johan Yahya, Pak Felix dan Ibu Diana, serta keluarga Bapak Kelly. Ya Tuhan, di dalam masa tua Oma Opa ini, kiranya Tuhan selalu beserta dengan mereka. Tuhan yang memberikan kekuatan dan penghiburan, terus ingatkan mereka bahwa hari baru adalah kesempatan baru yang Tuhan masih berikan. Tolong mereka untuk semakin hari hidup dekat dengan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Tuhan, kami juga berdoa bagi Oma, Opa, keluarga Perlensia yang sedang mengalami kesulitan dan pergumulan. Apapun pergumulan mereka ya Tuhan, baik ekonomi, keluarga, pekerjaan, dan usaha, ataupun pergumulan lainnya. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang mengerti dalamnya hati kami. Engkau Tuhan yang tidak menutup mata ketika kami kesulitan. Engkau Tuhan yang peduli
Engkau Tuhan yang selalu berjalan dengan kami. Ya Tuhan, kiranya Tuhan yang mau melawat kami, Tuhan yang mau memberikan penghiburan dan kekuatan. Meskipun di dalam kondisi sulit, ajar kami juga untuk melihat bahwa kasih setia Tuhan tidak henti-hentinya bagi setiap kami, dan berkat Tuhan selalu ada bagi kami. Tangan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kami. Kami berdoa juga bagi bangsa negara kami, ya Tuhan, Indonesia. Ya Tuhan, terkhusus di dalam kondisi mendekati pemilu. Pemilu yang akan berlangsung tanggal 14 Februari yang akan datang. Ya Tuhan, tolong kami, tolong bangsa ini ya Tuhan, di dalam setiap kondisi, terkhusus menjelang pemilu, ajar kami maupun bangsa kami untuk tetap dingin. Pemilu ini bukan menjadi membawa perpecahan bagi kami. Biarlah pemilu ini bukan menjadi ajang kami untuk saling membenci, saling tidak suka, dan lain sebagainya, yang justru meruntuhkan hubungan kami, bangsa kami, bahkan relasi kami yang terdekat. Biarlah ketika kami juga berbeda pilihan, kami juga boleh menghargai pilihan orang lain, bukan justru malah jadi membenci dan mendendam kepada orang-orang yang sesungguhnya dekat dan kami kasihi. Tuhan, tolong kami juga untuk mempergumulkan dengan baik hak pilih kami, dan ketika kami boleh menggunakannya pada tanggal pemilihan pemungutan suara, kiranya itu adalah suara yang kami sudah gumulkan dengan baik, dan itu adalah suara yang Tuhan kehendaki, suara yang boleh kami gumulkan dengan baik, dan kiranya pemimpin yang terpilih pun adalah pemimpin yang terbaik yang Tuhan berikan bagi bangsa ini. Ya Tuhan, juga kami tak lupa berdoa, memohon setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan Oma Opa di dalam hari-hari kehidupannya. Di dalam setiap kondisinya, biarlah kami terus ingat bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan kehidupan. Dan inilah doa-doa yang dapat kami naikkan pada pagi hari ini, kiranya berkenan untuk mendengar dan menjawab setiap doa kami. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Bapak Ibu sekalian, ada pengumuman yang kita akan simak berikut ya Pak, yaitu Valencia via Zoom juga hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 pukul 10 sampai dengan 11. Sorry, kelihatan mata. Dengan tema berjalan bersama gembala dari Mazmur 23 dibawakan oleh Pendeta Samuel Akihari. Yang kedua yaitu persekutuan lansia onsite bulan depan, yaitu Selasa 6 Februari 2024 pukul 10 sampai dengan 11 dengan tema milikilah kerendahan hati dari Kolose 3 ayat 12 sampai dengan 15 dibawakan oleh Pendeta Emeritus Setiawan Utama. Sebelumnya kami berterima kasih pada Saudari Putri, juga untuk Bapak Irianto dan Ibu Sanya, juga untuk Arman, juga Ertin telah menolong terlibat dalam acara ini. Tuhan memberkati. Oke, selamat jumpa dengan sampai tanggal 27 ya Bapak Ibu sekalian ya. Terima kasih Cik Ertin. Terima kasih. Yanita ya. Terima kasih Putri, Sani. Ya, Terima sama-sama. kasih Banyak Bapak, jam Arman, 9 ya Sani. Bu Sani. Bapak Ibu semua. Sania, Irian. Ini jam 9 sampai jam 10 Valencia. Iya, betul. Ya. Mata saya nggak gitu jelas Oke, Pak. tadi. Bu Sandrina. Ya, ketemu lagi ya.